Halo teman-teman. Lama tidak jumpa. Hari ini kita akan melanjutkan chapter kemarin. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 49. Kamu tidak berpikir untuk memburu kelabang pasir itu, kan? Soho tiba-tiba menjadi bersemangat mendengar teriakan kelabang pasir. Leo Xing bisa merasakan semangat berburu dalam ekspresinya. Soho, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Jika kita ada di sini, kita mungkin bisa melakukannya. Tunggu sebentar. Memburu kelabang itu lebih berbahaya daripada melawan Scavenger Guild. Leo Xing lah yang segera mencoba menghentikan Soho. Kematian seorang hunter terjadi karena faktor mereka terlalu percaya diri. Dia telah melihat banyak hunter dengan kemampuan luar biasa seperti Soho mati sia-sia karena terbawa emosi. Jangan lakukan itu. Bagaimana kalau seperti ini? Jika kita beristirahat selama beberapa jam, penyembuh kita dapat memulihkan mana mereka. Kemudian kita bisa berhubung dan melawan Scavenger Guild. Kita tidak punya waktu untuk itu. Soho dengan tegas menolak sarannya. Kemudian dia menatap langit-langit, banyak batu berjatuhan. Kau tidak pernah tahu kapan piramida ini akan tiba-tiba runtuh. Kenapa kalian tidak kabur sekarang dan serahkan tempat ini padaku? Aku tidak bisa melakukan itu. Aku juga tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Leo Xing berdiri, mengikuti Soho. Sambil menahan sakit. Serangan yang dia terima dari Randolph masih terasa di tubuhnya. Beru melihat itu lalu mencibirnya. Kamu hanya orang hunter hidup untuk bertarung. Wajah Leo Xing memerah karena malu. Dia tidak bisa mengerti kata-kata Beru, tapi dia bisa merasakan arti di balik tatapan menghina itu. Sebagai bintang yang sedang populer diharapkan melakukan hal-hal hebat, dia sangat malu karena ini. Kalian istirahat saja di sini. Kami akan pergi dulu. Ini sungguh memalukan. Dia dengan keras kepala membantah. Namun akhirnya dia menyadari bahwa semua orang di guild terluka dan tidak dapat bertarung lagi. Tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan membalaskan dendam Kak. Randolph. Bisakah aku meminta bantuanmu? Apa itu? Jika kita bertemu dengan Scavenger Guild dalam perjalanan, bisakah kamu mengalahkan mereka dengan satu pukulan? Mungkin aku butuh 2 kali serangan. Wow, itu luar biasa. Leo Xing merasa lega mendengarnya. Kemudian dia mengeluarkan cincin dari sakunya. Ambil ini. Saat Soho menerimanya, dia teringat teks hijau yang muncul di hadapannya. Item, cincin Horus. Level, peringkat B. Jenis, aksesori. Statistik intelijen plus 10. Efek, Horus Wisdom. Kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 30%. Ini adalah barang yang kuperoleh saat menjelajahi labirin ini. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu. Leo Xing tidak bisa mengecek informasi barang seperti Soho. Seperti ini Leo tidak tahu seberapa bagus barang yang dia berikan. Inilah yang kubutuhkan saat ini. Soho tak memiliki cukup mana saat bertarung dengan kelabang pasir. Dia telah menggunakan semua skill point yang tersisa pada kekuatan. Tetapi dia menyadari pentingnya stat intelijen karena sangat penting untuk perkembangan skill lain. Cincin Horus adalah harta karun luar biasa yang meningkatkan stat intelijen sebesar 10 poin. Selain itu, jika stat intelijen naik, jumlah prajurit bayangan juga akan bertambah. Untuk mengalahkan kelabang pasir, perlu menggunakan taktik kuantitas. Jika dia bisa menambah jumlah prajurit bayangan sebanyak mungkin dan menghadapi musuh, peluang menangnya akan meningkat. Terima kasih. Aku akan menggunakannya dengan baik. Soho segera memasang cincin itu sebelum Leo Xing berubah pikiran. Dan kemudian dia segera memeriksa jendela statusnya. Jendela status. Nama, Sung Soho. Level, 26. Job, tidak ada. Titel, Wolf Slayer. HP, 6350 per 6350. MP, 1235 per 1235. Statistik. Kekuatan, 54. Stamina, 35. Kelincahan, 35. Intelijen, 35 plus 10. Rasa,
35 plus 5. Skill yang dapat digunakan. 0. Ya Tuhan. Soho sangat terkejut melihatnya. Jumlah mana yang sebelumnya 635, telah meningkat menjadi 1235 sekaligus. Jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Waktu yang digunakan skill Great Armor akan menjadi lebih lama. Jumlah bayangan yang dapat diekstrak, 1/20. Wow. Sepertinya akan menarik jika kita coba sekarang. Ayo segera pergi. Tuan muda. Saya bisa merasakan iblis di dalam sana. Beru membimbing Soho dengan menggerakkan antena pendeknya. Soho berpikir harus menambah jumlah pasukan. Semakin banyak monster yang ditemui, semakin baik. Soho berpisah dengan Asura Guild dan pergi ke dalam labirin. Sementara itu, anggota Scavenger Guild, yang pergi ke dalam labirin untuk menghindari kelabang pasir, sedang bertarung. Berhenti. Ada mumi bangkit dari peti mati. Itu monster iblis yang muncul berbentuk mumi. Randolph. Tidak peduli berapa kali aku membunuhnya, mereka akan hidup kembali. Hancurkan anggota tubuhnya hingga mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Ya, tapi, Randolph terkejut. Satu persatu bawahan yang melawan mumi tubuhnya memucat lalu pingsan. Racun. Ini aneh. Mereka mengeluarkan racun. Ternyata setiap kali mereka menghancurkan tubuh mumi, racun akan keluar dari tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Randolph telah menghadapi banyak monster selama ini, tapi dia belum pernah bertemu monster seperti itu sebelumnya. Monster undead yang terus hidup kembali. Biasanya, ada summoner yang mengendalikan mereka. Tapi kenapa summoner itu tidak ada? Randolph telah mencari summoner, namun tidak dapat menemukan jejak mereka. Temukan mereka. Kita harus menemukan summoner untuk mengatasi hal ini. Mereka pasti bersembunyi di dekat sini. Randolph putus asa. Kelabang pasir mendekat dari belakang, dan mumi mengelilingi mereka. Heller, apa kau belum memulihkan manamu? Maaf. Tunggu sebentar lagi. Dasar tidak berguna. Randolph menendang mumi dengan marah dan Heller ketakutan melihatnya. Tidak berguna. Abaikan mereka semua dan serang. Randolph. Bagaimana dengan racunnya? Lupakan saja dan lari. Dasar sialan. Mengabaikan Heller yang tidak berguna, Randolph menerjang maju dengan menendang mumi itu. Lagi pula, kelabang pasir akan memakan mumi-mumi yang mengejar mereka. Jika mereka keracunan oleh mumi dan mati, itu akan lebih baik. Di sisi lain Soho dan Esil dikelilingi oleh mumi yang tak terhitung jumlahnya di dalam labirin. Esil, yang menyerang mumi dengan tombaknya, segera mengetahui keanehan tersebut. Soho, mereka tidak memiliki kelemahan. Tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh, semua yang kita lakukan tidak ada gunanya. Itu karena mereka sudah menjadi mayat busuk. Tuan muda, mereka bukan monster biasa. Lalu apa? Mereka adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh pengguna sihir hitam. Mungkin itu mantra. Saat memikirkannya, itu mengingatkan pada penyihir Kandiaru. Sanagat jarang seseorang bisa membuat makhluk dengan level seperti ini. Monster yang tak akan mati meski dibunuh. Ini mirip Shadow Army. Mungkin dia menirunya. Kandiaru seorang penyihir hebat yang menginginkan keabadian. Mungkin ini laboratorium miliknya. Namun pada akhirnya dia gagal dan monster ini merupakan prototipe. Soho memahami kata Beru sambil memandangi mumi tersebut. Ekstraksi bayangan memungkinkan pada target. Soho mengerti satu hal penting. Pertama, makhluk ini tak jauh beda seperti mayat. Dan kekuatan Shadow Monarch dapat membangkitkan orang mati dan mengendalikannya. Soho tersenyum sambil mengulurkan tangan di tumpukan mumi itu. Bangkit. Ekstraksi bayangan berhasil. Bangkit. Ekstraksi bayangan berhasil. Mumi terbalut perban hitam dengan tag nama di atasnya. Mumi bayangan level 1. Rank normal. Bangkit. Soho berjalan di antara mumi sambil mengangkat tangannya. Bangkit. Ekstraksi bayangan berhasil. Kia. Mumi terbungkus perban hitam. Menjerit hormat pada Soho, yang telah membangkitkan mereka dari kematian. Saat jumlah mereka bertambah, jeritan mereka mulai terdengar seperti paduan suara yang megah.
Menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini, Beru menyeringai. Kehidupan yang lahir dari kematian. Aku sangat menyukai ramalan itu. Inilah arti sesungguhnya dari ramalan tersebut. Solo Camping. Naricroc, Chapter 50. Anggota Scavenger Guild sibuk berurusan dengan mumi sambil mengejar Randolph, yang memimpin jalan. Kuak. Untungnya, mereka berhasil mempelajari beberapa cara untuk melawan mumi dengan Melhat Andolf. Randolph menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk menghancurkan mumi yang menghalangi jalannya. Jangan hanya mematahkan kaki mereka, hancurkan mereka sepenuhnya, hingga mereka tidak bisa bangun. Agar mereka tidak bisa merangkak. Hancurkan tangan mereka juga. Memang, metode ini efektif. Randolph menerjang seperti badai. Selalu ada mumi dengan badan hancur menggeliat seperti serangga di tanah. Namun, itu hanya masalah waktu. Kiyak. Anggota tubuh yang terpisah ini menempel kembali dengan sendirinya. Perban mumi yang menyebabkan hal itu terjadi. Perban bergerak sendiri, menyambungkan kembali anggota tubuh yang hancur. Tapi setidaknya itu memberi mereka waktu. Lari ke celah ini. Cepatlah lari. Anggota Guild Scavenger berlari sekuat tenaga. Namun, labirin itu rumit dan mereka berulang kali tersesat. Anggota yang mengikuti di belakang Randolph melihat Soho dari kejauhan. Bukankah itu summoner sebelumnya? Yaitu dia. Beraninya dia masuk ke sini. Meskipun mereka sedang berjuang, semua usaha ini untuk menemukan artefak yang tersembunyi di dalam piramida. Mereka tidak bisa membiarkan hunter selain anggota Guild Scavenger ikut campur urusan penting ini. Bagus. Ayo tangkap dia dan gunakan dia sebagai umpan untuk mumi. Kiyak. Wow. Saat Soho menengok, gerombolan mumi hitam muncul di belakangnya. Anggota Scavenger Guild membeku di tempat. Gila. Apa-apaan itu? Soho kini memimpin sekelompok mumi hitam. Soho kebetulan melihat mereka juga. Pada saat itu, anggota Guild Scavenger merasa ketakutan yang sangat besar dan memalingkan tubuh mereka. Brengsek, kabur. Saat mereka mulai melarikan diri, tanpa ragu Esil dengan cepat melemparkan tombak. Skriak crash. Dinding runtuh, menghalangi mereka. Pada akhirnya, anggota Scavenger Guild menoleh ke arah Soho dengan tatapan getir. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi bunuh saja summonernya. Abaikan mumi dan bunuh saja orang itu. Kiyak. Mumi putih lambat dalam generasi. Tetapi mumi hitam beregenerasi dengan sangat cepat. Hehe. Kini terlihat peningkatan skill dari Tuan Muda. Beru sangat senang melihat mumi itu. Wow. Jeritan bergema. Dan situasinya benar-benar berubah. Tuan Muda, jangan lupa. Kekuatan sejatimu terletak pada pasukan abadi ini. Pasukan Soho terus bergerak maju, mengalahkan musuh mereka. Tapi Soho tidak pernah arogan menghadapi hunter peringkat A, Randolph. Meski dengan level kekuatan seperti ini, Soho masih belum bisa mengalahkannya. Aku perlu menangkap monster kelabang berbisa. Soho terus maju menuju jeritan monster kelabang yang mengerikan di kejauhan. Tak diduga sebuah keberuntungan muncul. Di atas kepala anggota Guild Scavenger Guild yang melarikan diri dari mumi hitam, langit-langit runtuh. Terdapat monster kelabang di baliknya. Kiyah. Selamatkan aku. Monster kelabang menelan seluruh hunter dalam sekejap, sibuk mencari lebih banyak mangsa. Mulutnya terbuka dengan taring yang meneteskan racun. Skill Storm Slash digunakan. Soho dengan cepat menggunakan skill tersebut untuk menghalau kabut beracun. Berada di dekat kabut beracun saja sudah menyebabkan HP-nya berkurang terus-menerus. Betapa beruntungnya aku. Monster ini datang kepadaku dengan sendirinya. Soho mulai menggunakan kedua pedangnya untuk memburu makhluk itu. Ayo, semuanya. Atas perintah Soho, 19 mumi hitam menyerang monster kelabang sekaligus. Kiak. Kehehehe. Monster kelabang tanpa ampun membunuh mumi hitam. Namun, tidak peduli seberapa banyak tubuh mereka hancur, mumi hitam terus beregenerasi dengan menyatukan perban mereka kembali.
Dan mereka menyerang makhluk itu lebih beringas lagi seperti roh pendendam. Racun yang merembes dari taring monster kelabang sepertinya tidak berpengaruh pada mumi hitam yang juga dipenuhi racun. Namun, racun mumi hitam juga tidak mempengaruhi monster kelabang. Pada akhirnya, pertempuran sengit saling menggigit dan mencabik berlanjut di antara keduanya. Arachne, Rurak. Pastikan dia tidak bisa melarikan diri dengan menembakkan jaring padanya. Arachne mulai menyemprotkan jaring ke tubuh monster kelabang atas perintah Soho. Esil, jaga agar jaringnya tidak robek. Bagaimana? Lakukan saja. Mendengar kata-kata Soho, Esil dengan cepat melompat ke depan. Ketika dia memasukkan sihir pada tombaknya, yang mengejutkan, tombak itu mulai memanjang. Oh, kamu bisa melakukan seperti itu. Soho membeli ramuan mana dari toko dan meminumnya. Kagum melihat Esil. Beru muncul tepat pada waktunya untuk menjelaskan. Di antara para iblis, ada yang bisa melakukan hal tersebut. Itu sebabnya iblis juga bisa merasuki manusia. Spiritualisasi. Ya. Tombak itu adalah tanduk iblis. Dan jika iblis bisa berubah bentuk, tombak itu juga bisa. Dan saat berubah bentuk, ukutannya bisa disesuaikan dengan mana yang disalurkan. Bagaimana dengan milikku? Soho bertanya sambil mengangkat senjatanya. Tanduk vulkan. Lagi pula, pedang ini juga merupakan tanduk iblis. Sekarang baru aku terpikirkan suatu ide. Dari yang kuingat, iblis vulkan sangat besar. Dan tentu saja, tanduknya sangat besar. Mengapa pedang ini terbuat dari tanduk sebesar itu jadi begitu kecil? Kekuatannya mungkin sudah dikompresi saat proses pembuatan senjata. Sama seperti tombak Esil saat berubah bentuk. Pada saat itu, sebuah ide melintas di benak Soho. Item, tanduk vulkan Frank. Tanda tanya. Jenis, pedang. Serangan plus 40. Pedang yang dibuat dari tanduk vulkan si iblis rakus. Kekuatan vulkan bersemayam di dalamnya, menyebabkan banyak kerusakan. Efek Desire to Destroy. Meningkatkan kerusakan fisik sebesar 40%. Efek Demon Devourer. Kekuatan vulkan menjadi lebih kuat saat melahap jiwa iblis. Jiwa iblis yang ditelan. 10 informasi item tertera pada tanduk vulkan. Pertama-tama, pedang ini adalah senjata yang akan menjadi lebih kuat dengan menyerap jiwa iblis. Dan bukankah Esil, yang bertarung sengit tepat di depanmu, juga seorang iblis? Iblis dengan darah bangsawan murni. Esil, ya. Kenapa? Saat Suho memanggil dari belakang, Esil menjawab tanpa menoleh. Aku sedang memikirkan sesuatu sekarang. Bisakah kamu membantuku? Aku tidak tahu apa itu, tapi aku akan melakukannya. Kemudian, dia mendekati tepat di sebelah Esil, yang sedang melawan kelabang pasir, dan menunjukkan tanduk vulkan padanya. Bisakah kau menjadi roh sekarang? Itu mungkin. Tapi kenapa? Esil ngeri saat melihat tanduk vulkan di tangan Suho. Bisakah kamu masuk ke sini sebentar? Esil, yang masih bertarung dengan nafas terengah-engah, tidak punya waktu untuk berdebat dengan permintaan Soho. Apa itu mungkin? Itu mungkin. Tapi, aku tidak tahu. Spiritualisasi. Saat itu, tubuh Esil perlahan jadi transparan dan berubah menjadi tubuh spiritual. Dan seperti ketika Grey di tubuh Suho, Esil masuk ke dalam tanduk vulkan. Tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Pada saat itu, suara tajam Esil terdengar dari dalam tanduk vulkan. Baiklah. Sekarang apa? Bagus. Bisakah pedang ini berubah bentuk seperti tombakmu? Tentu saja tidak. Oh, itu mungkin saja bisa. Itu adalah situasi yang mendesak. Namun Esil menyadari sesuatu dari permintaan Suho. Saat aku bertarung dengan tangan kosong karena tak memiliki senjata. Apakah kau ingin merubahnya sekarang? Kau memerlukan sihir untuk melakukan itu. Dan saat dia memerintahkan mumi hitam untuk menyerangnya, dia melihat taring rakan. Hei, apakah kamu melihatnya? Bisakah kamu juga melakukan itu? Taring rakan tidak menjawab. Tidak bisa.
Bukankah taring klanmu juga seperti tanduk iblis? Suho ingat dengan jelas. Rakan. Beast Monarch yang ditemui di alam peristirahatan abadi. Pedang ini yang ditempa dari taring serigala raksasa. Awalnya tidak mungkin sekecil ini. Itu mungkin. Tapi aku tak memiliki hak untuk melakukannya. Beast Monarch mengangguk setuju dengan ide tersebut. Itu karena sejak awal pemilik taring ini adalah Rakan. Selesai. Setelah semua izin telah diperoleh, Soho merasa yakin dengan rencananya. Great Armor. Menggunakan skill Great Armor. Whoosh. Pada saat itu, armor aura menyelimuti tubuh Soho, dan tubuhnya membesar. Sekarang, pada saat itu, kedua pedang di tangan Soho juga membesar secara bersamaan. Tanduk vulkan dan taring Rakan menyesuaikan bentuk dengan Soho. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Tanpa ragu, Soho bergegas menuju ke labang pasir dan mengayunkan kedua pedangnya. Kiek. Luka yang tak terhitung mendarat di tubuh kelabang pasir dari tebasan bertubi-tubi. Namun, itu tidak mudah untuk dikalahkan. Merasakan bahaya, kelabang mencoba melarikan diri keluar piramida, menyebabkan piramida berguncang seakan runtuh. Soho memutuskan untuk menggunakan semua mana dalam sekejap. Grey. Ini saatnya. Kemudian roh Grey, yang ada di Shadow Dungeon, melilit bayangan Soho. Roh, Pet, Grey, merasuki tubuh Apostel. Swoosh. Rambut Soho berubah menjadi perak, dan energi ganas menyebar dari tubuhnya. Menggunakan skill Prairie Wind, kecepatan gerakan meningkat sebesar 30%. Kecepatan serang meningkat sebesar 30%. Whoosh. Pada saat itu, tebasan pedang Soho menjadi sangat cepat. Dia menebas kelabang itu dengan beringas. Kiek. Jeritan dari kelabang pasir. Dan akhirnya pedang Soho memotong leher monster itu. Kamu telah mengalahkan kelabang pasir berbisa. Monster besar itu akhirnya ambruk. Dan tepat ketika mana Soho benar-benar habis. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Wujud Soho kembali normal. Rilis. Swoosh. Stronggat, dirilis. Roh, Pet, Grey, meninggalkan tubuh Apostel. Skill, Great Armor, dirilis. Dengan senyum di bibirnya, Soho memberi perintah pada bangkai itu. Bangkit, bersambung.